Bab 3031 Penguasaan Teknik Surgawi. Begitu batu kristal memasuki tangannya, Chu Feng segera mulai mengerutkan kening. Tidak hanya batu kristal yang merusak jiwanya, tapi itu sebenarnya bahkan menyerap jiwanya. Formasi ini bahkan lebih menakutkan daripada yang telah diantisipasi Chu Feng. Itu hanya formasi iblis. Setelah menemukan bahaya tempat ini, Chu Feng ingin pergi sesegera mungkin. Dia juga ingin dengan cepat menyelamatkan orang-orang yang ditangkap dari formasi itu. Jadi, saat Chu Feng mulai mengangkut batu-batu kristal, ia mulai mensurvei sekelilingnya dengan mata langitnya. Chu Feng sedang memeriksa tempat persembunyian. Dia sedang mencari tempat di mana harta disimpan. Untungnya, orang-orang yang hadir tampaknya sangat takut pada bandit beas. Dan dengan demikian mereka semua sepenuhnya berkonsentrasi pada pekerjaan mereka. Tidak ada yang berani mengendur. Karena itu, binatang bandit tidak terus memperhatikan Chu Feng dan yang lainnya di dalam formasi. Melihat bahwa mereka sudah mulai bekerja, para bandit beas memutuskan untuk pergi. Dengan demikian, mereka sama sekali tidak memperhatikan Chu Feng melihat sekeliling dan mengamati tempat itu. Semuanya, mulai sekarang, tidak perlu bagi kalian semua untuk mengendalikan diri hewan-hewan itu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Pria itu bernama Su Jialuo. Dia akhirnya sadar kembali. Kakak Jialuo, kamu akhirnya bangun? Luo Xiaofeng sangat gembira melihat Su Jialuo bangun. Yang lain dari keluarga Luo buru-buru mengelilinginya. Mereka juga memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Kakak Jialuo, bisakah kamu berhasil membuat terobosanmu? Luo Xiaofeng bertanya dengan sangat gembira. Dia menemukan bahwa tidak hanya luka di wajah Su Jialuo yang hilang, tetapi dia juga menjadi lebih bersemangat. Sudah lebih dari 100 tahun sejak dia terakhir melihat Su Jialuo seperti ini. Alasan untuk itu adalah karena sejak Su Jialuo memulai pelatihan dalam apa yang disebut teknik surgawi yang diturunkan dari leluhurnya, ia menjadi sangat tidak bernyawa. Dihadapkan dengan Luo Xiaofeng yang bersemangat, Su Jialuo bereaksi dengan sangat tenang, dan mengangguk ringan. Tindakannya yang sederhana menyebabkan orang-orang dari keluarga Luo menjadi bersemangat tanpa henti. Mereka merasa sangat gembira bahwa mereka hanya akan berteriak kegirangan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka takut bahwa mereka akan menarik perhatian para bandit beas, mereka pasti akan bersorak penuh semangat saat ini. Setelah semua, demi memelihara Su Jialuo, keluarga Luo mereka telah berinvestasi sangat besar. Pada saat ini, mereka akhirnya dapat memetik hasil dari investasi mereka, dan melihat hasil kerja mereka. Secara alami, mereka akan sangat bahagia. Lagi pula, orang harus tahu bahwa ini adalah upaya lebih dari 100 tahun. Investasi setengah dari seluruh kekayaan keluarga mereka. Kakak Jialuo, dalam hal itu, apa kultivasi Anda saat ini? Luo Xiaofeng berjalan menuju Su Jialuo dan bertanya. Kultivasi saya saat ini adalah peringkat 1 surgawi abadi, kata Su Jialuo. Peringkat 1 surgawi abadi, luar biasa. Kultivasi Anda benar-benar meningkat dari peringkat 9 Martial Ancestor menjadi peringkat 1 surgawi abadi secara langsung. Itu benar-benar teknik surgawi, teknik surgawi. Jialuo, tentu saja. Aku tidak salah menilai kamu. Kamu tidak mengecewakan orang tua ini. Saudara Jialuo, Anda adalah kebanggaan seluruh keluarga Luo kami. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Jialuo, orang-orang keluarga Luo semua diliputi kegembiraan. Bahkan Luo Dali mengungkapkan ekspresi heran. Hanya pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Su Jialuo. Yang mengatakan, Chu Feng menggelengkan kepalanya ketika melihat Su Jialuo, yang kultivasinya meningkat secara dramatis. Chu Feng bisa melihat melalui Su Jialuo dengan sekali lirikan menggunakan mata langitnya. Peningkatan tajamnya yang tiba-tiba dalam kultivasi bukan tanpa sebab. Dia telah melatih semacam teknik bela diri khusus. Sementara teknik bela diri itu berhasil meningkatkan kultivasinya dengan tajam, ia akhirnya membayar malapetaka untuk itu. Kemungkinan, kultivasi Su Jialuo akan tetap berada di peringkat 1 surgawi abadi, dan tidak dapat meningkat lebih jauh selama sisa hidupnya. Benar-benar kasihan, dengan bakat anak itu, pasti tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai level martial immortal jika dia berlatih dengan mantap. Sayangnya, dia memutuskan untuk mengambil jalan pintas, jalan yang salah, dan merusak masa depannya. Chu Yuyuan juga menghela nafas. Sepertinya Chu Yuyuan juga berhasil menentukan harga Su Jialuo akhirnya membayar untuk teknik bela diri yang dia latih. Namun, Chu Yuyuan bisa melihat lebih teliti daripada Chu Feng. Dia bahkan bisa menganalisis tingkat kultivasi yang bisa dijangkau oleh Su Jialuo jika dia berlatih dengan mantap. Sayangnya, karena tindakannya yang dipertimbangkan dengan buruk,
dia yang awalnya mampu mencapai tingkat budidaya marsial immortal akhirnya hanya akan tinggal di peringkat 1 surgawi abadi. Ini luar biasa, kami akhirnya akan diselamatkan. Kakak Jialuo, ajari hewan-hewan itu pelajaran yang benar. Mereka telah membunuh 2 anggota keluarga kita. Melihat bahwa kultivasi Su Jialuo telah sangat meningkat melalui penguasaan yang sukses dari teknik surgawi, Luo Xiaofeng bertindak seolah-olah dia akhirnya menemukan orang yang bisa dia andalkan. Seluruh sikapnya berubah. Xiaofeng, saya dapat membawa Anda dan anggota keluarga Anda keluar. Namun, ada satu hal yang harus saya katakan kepada Anda, kata Su Jialuo. Kakak Jialuo, kita adalah keluarga. Tidak perlu bertele-tele. Silakan dan katakan padaku apapun yang kamu inginkan. Aku akan mendengarkanmu dalam hal segalanya. Luo Xiaofeng bertindak sangat patuh, seperti wanita muda yang sudah menikah. Tampaknya dia sudah siap menjadi wanita yang berdiri di belakang suaminya dalam segala hal. Dari ini, dapat dilihat bahwa dia benar-benar menyukai Su Jialuo ini. Xiaofeng, aku sebenarnya sudah memiliki seseorang yang aku suka. Aku berjanji ketika aku muda bahwa aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Jadi, aku takut aku tidak akan bisa menikahimu, Su Jialuo kata. Boom. Kata-katanya datang seperti baut dari biru. Ekspresi gembira Luo Xiaofeng segera menghilang. Wajahnya menjadi sangat pucat. Dia mundur beberapa langkah, dan hampir jatuh ke tanah. Su Jialuo, apa yang kamu katakan? Apakah kamu berani mengatakannya lagi? Pada saat itu, Luo Dali langsung geram. Kamu semua telah mendengar apa yang telah saya katakan. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang saya. Namun, saya benar-benar tidak akan menikahi Luo Xiaofeng. Namun, saya, Su Jialuo, akan selamanya ingat bantuan keluarga Luo yang telah Anda sediakan untuk saya. Di masa depan, saya pasti akan membayar Anda semua, kata Su Jialuo. Meskipun Su Jialuo menyatakan bahwa dia akan membayar keluarga Luo, sikapnya sangat dingin, dan bahkan keras kepala. Dia memiliki sikap Anda semua harus mendengarkan terlepas dari apakah Anda ingin mendengarkan atau tidak. Kamu binatang sialan, pada saat itu, Luo Dali akan meledak dengan amarah. Saat dia berbicara, dia berencana untuk berjalan menuju Su Jialuo dan melawannya. Paa. Namun, sebelum dia bisa mendekat, tangan yang kuat meraih lengannya. Itu adalah ayah Luo Dali, kepala keluarga Luo mereka. Jialuo, hal-hal seperti pernikahan dapat didiskusikan. Saya percaya Xiao Feng tidak keberatan menjadi selir Anda, kata kepala keluarga Luo. Apakah kamu tidak keberatan menjadi selirku? Su Jialuo menoleh untuk bertanya pada Luo Xiao Feng. Bab 3032 Pandangan Pendek. Tidak, aku tidak keberatan. Tentu saja aku tidak keberatan. Kakak Jialuo, selama aku bisa bersamamu, aku bersedia melakukan apa saja. Mendengar kata-kata itu, Luo Xiaofeng bereaksi seolah-olah dia melihat harapan. Sama sekali tidak ada jejak keluhan dalam dirinya sama sekali. Begitu merasa bersyukur bahwa dia hampir menangis. Melihat Luo Xiaofeng bertindak seperti ini, Luo Dali merasa sangat tak berdaya. Dia merasa sedih untuk adik perempuannya. Sikap cinta Luo Xiaofeng terlalu kecil dan rendah. Tiba-tiba, Luo Xiaofeng memandang Luo Dali dan berkata, "Kakak laki-laki, apakah kamu melihat itu? Sudah kubilang kakak laki-lakiku Jialuo akan bisa berhasil. Lihat, aku tidak berbohong. Daripada mengandalkan apa yang kamu sebut dermawan, lebih baik bergantung pada kakakku Jialuo. Apakah kamu akhirnya tahu siapa yang lebih bisa diandalkan sekarang?" Dia sepertinya telah melupakan fakta bahwa tunangannya ingin memutuskan pernikahan mereka sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia mulai memuji tunangannya lagi. Melihat Luo Xiaofeng bertindak seperti ini, Luo Dali tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa adik perempuannya sudah tidak tertolong lagi sekarang. Sepertinya, seluruh hidupnya akan hancur oleh tangan Su Jialuo itu. Xiaofeng, karena kamu bersedia menjadi selirku, itu berarti kamu dan aku masih pasangan. Keluargamu juga keluargaku. Sekarang, aku akan membawa semua orang pergi dari tempat terkutuk ini, kata Su Jialuo. Tunggu, tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu adalah Chu Feng. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa membawa mereka pergi dari sini, kata Chu Feng. Apa katamu? Su Jialuo segera tidak senang mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia menyapu pandangannya ke Chu Feng dan berbicara dengan nada penuh penghinaan. Siapa kamu? Kamu berani memandang rendah aku? Saya tidak memandang rendah Anda. Mungkin Anda tidak merasakan bahwa ada peringkat 3 Dewa Surgawi mengawasi tempat ini.
Dengan budidaya Anda peringkat 1 surgawi abadi. Mencoba untuk meninggalkan tempat ini hanya mencari kematian, kata Chu Feng. Chu Feng tidak berbohong. Dia telah meneliti bagian luar sejak dia tiba di tambang. Meskipun dia belum menemukan harta karun dari bandit beas, dia telah benar-benar menentukan kekuatan mereka. Kekuatan keseluruhan dari bandit beas sama sekali tidak kuat. Bahkan, ada banyak kekuatan di realitas atas Chiliokosem besar yang akan mampu menghilangkan base bandit. Namun, Chu Feng telah menilai bahwa ada lebih dari 100 ahli tingkat surgawi abadi di antara bandit beas hadir. Yang terkuat di antara mereka adalah 2 peringkat 3 dewa surgawi. Meskipun kultivasi itu masih akan sangat lemah di alam hulu Chiliokosem besar, mereka tidak ada yang bisa dilakukan Su Jialuo. Tidak mungkin, dengan persepsi saya. Bagaimana mungkin saya tidak dapat memahami keberadaan para ahli tingkat surgawi-surgawi? Su Jialuo tidak percaya klaim Chu Feng. Kalau begitu, apakah kamu bisa merasakan kultivasi saya? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Tentu saja aku bisa merasakan kultivasi Anda. Anda hanyalah seorang leluhur marsial. Su Jialuo berbicara dengan sangat meremehkan. Su Jialuo, jangan kasar, orang itu adalah dermawan saya. Orang yang menyelamatkan saya. Pada saat itu, Luo Dali berdiri. Dermawan Anda, apakah Anda menjadi bodoh? Anda seorang abadi sejati. Namun, Anda menyebut hanya leluhur bela diri dermawan Anda? Luo Dali. Tampaknya Anda benar-benar tumbuh semakin bodoh. Su Jialuo melihat ke Luo Dali dengan jijik. Kamu brengsek sialan lebih rendah dari babi dan anjing. Jika bukan karena keluarga Luo kami, bagaimana Anda bisa mendapatkan posisi Anda saat ini? Namun Anda berani memarahi saya seperti ini? Luo Dali segera menjadi marah setelah mendengar kata-kata itu. Ayo. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan coba aku. Tuan muda ini senang. Itu sebabnya aku memutuskan untuk menyelamatkan keluargamu. Jika kamu ingin membuat tuan muda ini tidak bahagia, kalian semua akan mati. Melihat Luo Dali ingin untuk bertarung, Su Jialuo benar-benar menyipitkan alisnya dan mengeluarkan sensasi dingin dari matanya. Kamu, melihat Su Jialuo bertindak seperti itu, Luo Dali mulai menggertakkan giginya dengan marah. Namun, dia tidak berani menyerang Su Jialuo. Bagaimanapun, Su Jialuo benar-benar memiliki kekuatan untuk membantai dia. Dibanjiri amarah, Luo Dali memandang Luo Xiaofeng. Dia berkata, lihatlah suami baik yang telah kamu temukan. Lihat orang macam apa dia. Dia lebih rendah dari binatang. Kamu diam, aku menolak untuk membiarkanmu berbicara buruk tentang kakakku Jialuo. Dihadapkan dengan teguran Luo Dali, Luo Xiaofeng malah menunjukkan ekspresi marah. Seolah-olah dia akan menjadi musuh kakak laki-lakinya jika dia berani mengucapkan sepatah kata pun. Dali, kamu tidak boleh tidak sopan terhadap Jialuo. Dali, tepatnya apa yang salah denganmu? Bagaimana kamu bisa membantu orang luar seperti ini? Selain itu, kepala pemuda itu memiliki masalah. Bisakah kamu juga memiliki masalah dengan kepalamu? Bagaimana kamu bisa memanggilnya dermawanmu? Dengan kultivasinya, bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Bahkan yang lain dari keluarga Luo mulai berbicara atas nama Su Jialuo. Sebenarnya, bagaimana mungkin mereka tidak jijik dengan tindakan Su Jialuo? Mereka juga merasa sangat tidak senang. Namun, mereka tahu betul bahwa Su Jialuo adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka. Karena itu, mereka merasa bahwa mereka harus menyanjung Su Jialuo dan mematuhi semua tuntutannya. Aku, menjadi sasaran oleh keluarganya sendiri. Luo Dali merasakan lebih banyak keluhan. Tidak dapat menahan diri. Dia melihat ke Chu Feng. Sepertinya ingin Chu Feng membela dirinya. Aku sudah berjanji pada saudara Luo. Jadi, aku pasti akan menyelamatkan kalian semua dari tempat ini. Namun, kamu harus menunggu sedikit lebih lama. Jika sesuatu terjadi pada kalian semua sebelum aku memverifikasi apa yang ingin aku verifikasi, aku khawatir aku tidak akan bisa menyelamatkan kalian semua. Jadi, yang terbaik adalah kalian semua menunggu sedikit lebih lama. Nanti, aku akan membawa kalian semua dari sini, kata Chu Feng. Anak muda, kamu pasti benar-benar gila. Dengan kultivasi kamu, bagaimana kamu bisa menyelamatkan kami? Ayah Luo Dali menatap Chu Feng dengan tatapan penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Ayah, apa gunanya bagimu untuk bersusah payah berbicara dengan pria gila itu? Kakakku sudah terbelakang. Apakah kamu juga akan terbelakang? Sikap Luo Xiaofeng bahkan lebih keji. Jika bukan karena kalian semua adalah keluarga saudara Luo, aku benar-benar tidak ingin menyelamatkan kalian semua. Chu Feng menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Dia tidak marah. Orang-orang seperti mereka tidak pantas membuatnya marah. Semua Chu Feng merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat disesalkan. Meskipun orang yang bisa menyelamatkan mereka jelas ada di hadapan mereka, mereka memunggungi orang itu dan memandangnya dengan jijik.
Inilah tepatnya yang mereka maksudkan dengan berpandangan pendek. Bab 3033 Aura Akrab. Kamu benar-benar mampu membual. Jika Anda ingin menyelamatkan seseorang, maka pergi dan selamatkan kakak saya. Kami tidak perlu Anda menyelamatkan kami, kata Luo Xiaofeng sambil menunjuk Chu Feng. Tepat pada saat itu, Su Jialuo berbicara dengan nada yang sangat tidak sabar. Apakah Anda semua berencana untuk mengikuti saya atau tidak? Jika benar, ikuti saya segera. Jika tidak, maka Anda semua bisa tinggal di sini. Petik 2. Su Jialuo saat ini sangat arogan dan bangga. Dia bereaksi seolah-olah dia adalah putra surga, menghadap segala sesuatu. Namun, meskipun dia sangat bangga dan sombong, dia ditolak oleh Chu Feng. Secara alami, Su Jialuo akan merasa sangat tidak senang. Setelah Su Jialuo selesai mengucapkan kata-kata itu, dia mulai berjalan ke arah luar formasi. Melihat itu, orang-orang dari keluarga Luo buru-buru mengikutinya. Lord Benefaktor, ini, Luo Dali memandang ke Chu Feng. Dia sejenak bingung apa yang harus dilakukan. Meskipun Luo Dali juga terkejut dengan peningkatan kultivasi tiba-tiba Su Jialuo, dia tampaknya lebih percaya pada kata-kata Chu Feng. Percayalah kepadaku, pergi dan desak agar Su Jialuo tidak melakukan apa-apa. Jika dia ingin menghancurkan bisnis saya, bahkan jika Best Bandit tidak membunuhnya, saya akan, kata Chu Feng. Dali, untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat, ke sini. Apakah Anda benar-benar berpikir orang gila itu akan menyelamatkan Anda? Tepat pada saat itu, sebuah teriakan terdengar. Itu adalah Ibu Luo Dali. Tuan penolong, saya minta maaf. Bahkan jika aku harus mati bersama keluargaku. Luo Dali membungkuk tanpa daya pada Chu Feng. Kemudian, dia berlari ke arah keluarganya. Benar-benar bodoh. Melihat orang-orang keluarga Luo yang pergi mengikuti Su Jialuo, Chu Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu, dia duduk bersila. Meskipun orang-orang dari keluarga Luo sangat bodoh, Chu Feng telah berjanji pada Luo Dali untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan demikian, ia secara alami tidak akan menolak untuk menyelamatkan mereka. Dengan demikian, Chu Feng memutuskan untuk tidak menahan apapun, dan melepaskan kekuatan perseptifnya hingga batasnya untuk mendeteksi apakah tempat itu adalah tempat persembunyian yang sebenarnya atau tidak. Sementara itu, orang-orang dari keluarga Luo telah tiba di luar formasi mengikuti Su Jialuo. Kurang ajar, siapa yang mengizinkan Anda semua untuk keluar? Kalian semua benar-benar bosan hidup. Petik 2. Su Jialuo dan orang-orang dari keluarga Luo segera dikepung saat mereka meninggalkan formasi. Sekelompok binatang buas berani bertindak begitu tidak sopan di hadapan tuan muda ini? Menghadapi hewan bandit yang mengelilingi mereka, Su Jialuo hanya melambaikan tangannya dan menembakkan gelombang kekuatan bela diri. Binatang buas mengerikan yang mengelilingi mereka semua meledak dan mati. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak kesakitan sebelum mati oleh tangan Su Jialuo. Ada budak yang melarikan diri. Budak yang melarikan diri. Begitu Su Jialuo membunuh Best Bandit itu, bahkan Best Bandit lebih bergegas ke arah mereka dan mengepung mereka. Selanjutnya, binatang bandit yang bergegas untuk mengelilingi mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Yang mengatakan, terlepas dari seberapa kuat Best Bandit itu, selama mereka tidak di alam surgawi abadi budidaya, mereka bukan tandingan Su Jialuo terlepas dari berapa banyak mereka. Semakin banyak yang bergegas, semakin banyak yang terbunuh oleh Su Jialuo. Membunuh mereka semudah menginjak semut sampai mati. Pada saat itu, bandit beas yang bertindak sombong dan agresif sebelumnya semua menjadi sangat pemalu dan takut setelah banyak rekan mereka dibunuh oleh Su Jialuo. Melihat Su Jialuo membantai binatang bandit itu, Luo Xiaofeng memiliki ekspresi cinta. Dia bahkan akan melihat ke Luo Dali, yang berdiri di belakangnya, berulang kali. Ekspresinya sepertinya berkata, lihatlah bagaimana kamu memandang ke bawah pada kakakku Jialuo sebelumnya. Lihat, apakah Anda melihat betapa kuatnya dia sekarang? Petik 1. Banyak sampah, kamu benar-benar membiarkan seorang ahli manusia menyusup ke sini. Tiba-tiba, teriakan marah meledak dari jauh. Ketika suara itu meledak, seluruh wilayah mulai bergetar hebat. Orang-orang dari keluarga Luo bahkan merasa seolah-olah gendang telinga mereka akan meledak. Getaran dari teriakan ledakan itu menyebabkan kepala mereka merasa sangat pusing. Setelah suara ledakan itu terdengar, sosok terbang ke langit. Kemudian, individu itu mendarat di depan Su Jialuo dan yang lainnya. Setelah individu itu mendarat, panik tidak hanya menutupi wajah orang-orang dari keluarga Luo, tetapi bahkan ekspresi Su Jialuo berubah. Orang yang datang sebelum mereka secara alami juga adalah bandit Best. Namun, Best bandit itu lebih kuat dari yang diantisipasi Su Jialuo. Itu bandit Best adalah peringkat 1 surgawi abadi.
Tapi Su Jialuo telah dengan jelas mengamati sekelilingnya dengan persepsinya. Dia sama sekali tidak mendeteksi peringkat 1 keberadaan surgawi immortal tingkat 1. Kakak Jialuo, apa yang terjadi? Mengapa ada binatang buas yang kuat di sini? Luo Xiaofeng memiliki ekspresi panik di wajahnya. Bukan hanya Luo Xiaofeng yang panik, yang lain dari keluarga Luo juga panik. Mereka semua mengikuti Su Jialuo dan berjalan keluar dari formasi. Jelas bahwa mereka bersamanya. Jika Su Jialuo tidak dapat menangani binatang buas itu, dia tidak akan menjadi satu-satunya yang beruntung. Mereka juga akan berakhir menderita nasib yang sama seperti dia. Apa yang ada dalam kepanikan? Aku sudah menguasai teknik surgawi saya. Tidak ada yang akan bisa menghalangi saya hari ini. Saat Su Jialuo mengatakan kata-kata itu, dia mengayunkan lengan bajunya. Segera, kekuatan bela diri bergelombang menyapu dan kemudian berubah menjadi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas menuju binatang bandit itu untuk menyerang itu. Roar. Binatang bandit itu tidak mau kalah juga. Setelah mengeluarkan raungan, ia melepaskan kekuatan bela diri yang kuat. Itu seperti badai yang melonjak. Riak energi tersebar di semua tempat. Keduanya kemudian bertabrakan satu sama lain. Saat Su Jialuo dan bandit bes bertarung, Chu Feng dengan hati-hati mengamati seluruh tempat persembunyian. Mungkin karena Su Jialuo telah menarik perhatian bes bandit. Meskipun Chu Feng telah melepaskan kekuatan perseptifnya dengan kekuatan penuh, tidak ada yang memperhatikannya. Semakin banyak Chu Feng mengamati, semakin dia menjadi bahagia. Meskipun dia masih tidak dapat menemukan lokasi harta karun, dia menyimpulkan tempat ini kemungkinan besar menjadi tempat persembunyian bandit beas. Aura ini. Tiba-tiba, ekspresi Chu Feng berubah lagi. Saat Chu Feng menarik kembali persepsinya, ia mengurangi ruang lingkup kekuatannya. Ini menyebabkan persepsinya menjadi lebih kuat. Meskipun Chu Feng tidak sengaja mencoba merasakan orang-orang di dalam dua formasi, dia akhirnya merasakan dua aura yang akrab. Tuan Yu Yuan, tolong tunggu saya di sini, kata Chu Feng kepada Chu Yu Yuan di sebelahnya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, sebelum Chu Yu Yuan bisa menjawab, Chu Feng buru-buru berbalik dan terbang ke sudut formasi lainnya. Dalam sekejap mata, Chu Feng mendarat di samping seorang wanita. Wanita itu memiliki penampilan yang sangat cantik. Di depannya, seorang wanita seperti Luo Xiaofeng akan dianggap biasa saja. Bab 3034 robek dengan kesedihan. Karena keributan yang disebabkan oleh Su Jialuo, semua orang berhenti bekerja, dan sedang mencari kesempatan untuk melarikan diri. Hanya wanita ini bereaksi seolah-olah dia tidak melihat Su Jialuo, dan terus rajin mengangkut batu-batu kristal. Selain itu, dia tidak semuanya kotor seperti yang lain. Meskipun dia mengangkut batu kristal, pakaiannya masih sangat bersih. Dia masih mempertahankan sikap yang seharusnya dimiliki seorang pembudidaya bela diri. Wanita itu sangat kontras dengan tempat itu. Namun, dia melakukan pekerjaan yang sama dengan yang lain. Dia juga mengangkut batu kristal. Mungkin karena dia telah terlalu lama memindahkan batu kristal. Bukan hanya kulitnya pucat, tetapi dia juga terlihat sangat lemah. Jiwanya telah terkorosi oleh batu-batu kristal. Selain itu, tingkat korosinya sangat serius. Selain itu, wanita itu membawa seorang pria di punggungnya. Dia sebenarnya bekerja sambil menggendong seorang pria di punggungnya. Dibandingkan dengan wanita itu, kesehatan pria itu bahkan lebih lemah. Dia batuk tanpa henti. Dia hanya menyerupai seorang pria yang sekarat. Melihat wanita dan pria itu, Chu Feng segera mulai mengerutkan kening. Sudut matanya mulai menjadi lembab. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng tahu kedua orang itu. Mereka adalah dermawan Chu Feng, dua senior yang sangat dia hormati. Kedua orang itu adalah Ying Mingchao dan Zi Sunyi. Saat itu, Ying Mingchao, Zi Sunyi, Wang Qiang dan Zhao Hong semua telah melangkah ke jalan menuju alam atas Ciliokosem besar bersama dengan Chu Feng. Namun, mereka menemukan pusaran aneh yang muncul di Stairway to Heaven, dan dipisahkan. Chu Feng dikirim ke dunia Gunung Suci Primal Sea Secret Mountain. Wang Qiang telah muncul di Void Secret Tree. Adapun Zhao Hong, Ying Mingchao dan Zi Sunyi, Chu Feng tidak dapat menemukan berita tentang mereka sepanjang waktu. Yang mengatakan, Chu Feng berpikir bahwa pusaran itu aneh. Karena baik dia dan Wang Qiang mampu melewati pusaran hidup-hidup dan menemukan kesempatan yang menguntungkan. Dia merasa bahwa Zhao Hong, Ying Mingchao dan Zi Sunyi seharusnya juga mengalami peluang yang menguntungkan. Chu Feng tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melihat Ying Mingchao dan Zi Sunyi di sini. Dua karakter agung yang mampu mengguncang seluruh dunia di Hundred Refinements Ordinary Realm sebenarnya direduksi menjadi pekerja budak oleh bandit beas. Selain itu, mereka terlihat sangat sedih. Senior, Chu Feng diam-diam memanggil.
Suara Chu Feng sangat lembut, dan sedikit bergetar. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng merasakan sakit yang luar biasa untuk Ying Mingqiao dan Zi Sunyi. Bukan hanya suara Chu Feng yang bergetar, bahkan hatinya bergetar. Namun, panggilan lembut dari Chu Feng menyebabkan Zi Sunyi yang bekerja langsung membeku. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan mengarahkan pandangannya ke Chu Feng. Chu Feng, itu benar-benar kamu? Zi Sunyi segera senang melihat Chu Feng. Dia buru-buru melepaskan batu kristal di tangannya dan berjalan ke Chu Feng. Dia meraih pergelangan tangan Chu Feng dan mulai memeriksanya dengan hati-hati. Tidak hanya matanya dipenuhi dengan sukacita, tetapi mereka juga dipenuhi dengan keprihatinan yang mendalam. Meskipun dia sendiri berada dalam kondisi yang menyedihkan, dia masih khawatir dengan kesejahteraan Chu Feng. Melihat Zi Sunyi seperti ini, Chu Feng merasa seolah-olah hatinya diiris oleh pisau. Itu adalah sensasi yang sangat tidak nyaman. Namun, dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk tersenyum. Senior, ini aku, Chu Feng. Mingqiao, cepat, bangun, lihat siapa ini. Dipanggil oleh Zi Sunyi, Yin Mingqiao buru-buru membuka matanya. Matanya tidak memiliki roh, sepertinya penglihatannya menjadi buruk. Namun, ketika matanya mendarat di Chu Feng, mereka mulai memancarkan cahaya. Chu Feng? Apakah itu Chu Feng? Sunyi, Anda menemukan Chu Feng? Yin Mingqiao mengeluarkan suara yang sangat lemah. Bahkan suaranya telah berubah. Meskipun Yin Mingqiao masih memiliki penampilan seorang pria parubaya, suaranya serak seperti orang tua yang sekarat. Senior, ini aku. Chu Feng buru-buru membantu Yin Mingqiao turun dari punggung Zi Sunyi. Chu Feng segera mengambil pelet obat dan memberi mereka makan untuk Yin Mingqiao dan Zi Sunyi. Chu Feng, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan ditangkap oleh mereka juga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat itu, ekspresi kegembiraan yang diungkapkan Zi Sunyi ketika dia pertama kali melihat Chu Feng sudah pergi, digantikan oleh kekhawatiran yang tak ada habisnya. Dia merasa bahwa Chu Feng telah ditangkap oleh binatang bandit itu juga. Dia sudah mengalami keputusasaan di tempat itu. Berpikir bahwa Chu Feng telah mendarat di keadaan yang sama seperti mereka, Zi Sunyi merasa sangat sedih. Bagaimanapun, Chu Feng memiliki bakat yang sangat baik. Dia seharusnya tidak terjebak sampai dia mati di tempat seperti ini. Senior, tolong jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Itu mengatakan, bagaimana kalian berdua berakhir di sini? Chu Feng bertanya kepada Zi Sunyi tentang apa yang terjadi saat ia merawat luka Ying Mingqiao. Dia benar-benar tidak dapat memahami mengapa Ying Mingqiao dan Zi Sunyi akan berakhir dengan nasib yang menyedihkan ketika dia dan Wang Qiang mendapatkan kesempatan yang beruntung. Chu Feng ingin tahu apa yang terjadi. Zi Sunyi tidak berusaha menyembunyikan apapun. Dia mulai memberitahu Chu Feng apa yang terjadi setelah mereka tiba di alam atas Cilio Kosem besar. Berbeda dari Chu Feng dan yang lainnya, Ying Mingqiao dan Zi Sunyi keduanya tersedot ke dalam satu pusaran, dan dikirim ke tempat yang sama. Mereka dikirim ke jurang yang aneh. Jurang dipenuhi dengan energi alami yang kuat. Tidak hanya itu, tetapi semua tanaman, vegetasi dan buah-buahan di dalam jurang bermanfaat untuk budidaya bela diri. Itu hanyalah tanah suci untuk kultivasi. Sayangnya, Ying Mingqiao dan Zi Sunyi tidak menyadari bahwa jurang itu adalah tanah suci untuk penanaman. Mereka berpikir bahwa seluruh realitas atas Cilio Kosem besar seperti jurang. Bertekad untuk menemukan Chu Feng dan yang lainnya, mereka berdua tidak tinggal di jurang. Sebaliknya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk pergi. Ketika mereka meninggalkan jurang, mereka menemukan bahwa mereka telah memasuki dataran, dan tidak memiliki cara untuk kembali ke jurang. Hanya pada saat itulah mereka menyadari Great Upper Cilio Kosem Realm tidak dipenuhi dengan energi alam yang melimpah dan sumber daya budidaya seperti jurang itu. Meskipun mereka merasa sedikit menyesal untuk keluar dari jurang, karena kekhawatiran mereka untuk Chu Feng dan yang lainnya, Ying Mingqiao dan Zi Sunyi tidak berusaha menemukan pintu masuk untuk kembali ke jurang untuk berlatih. Sebagai gantinya, mereka segera berangkat untuk mencari Chu Feng, Wang Qiang dan Zhao Hong. Sayangnya, tidak lama setelah mereka memulai pencarian mereka menemukan binatang bandit, dan ditangkap. Cedera Ying Mingqiao bukan disebabkan oleh korosi batu kristal. Sebagai gantinya, ia dipukuli sampai ke keadaan seperti itu oleh bandit beas karena perlawanannya pada hari mereka ditangkap. Jika bukan karena Zi Sunyi mengemis binatang bandit, Ying Mingqiao akan terbunuh hari itu. Aku tidak berguna, jika bukan karena aku, Sunyi tidak akan berlutut kepada hewan-hewan itu. Mendengar sampai saat itu, Ying Mingqiao sebenarnya mulai merobek-robek. Orang harus tahu bahwa Ying Mingqiao adalah karakter legendaris di Real Estate 100 Refinements. Mereka benar-benar memaksa senior untuk berlutut. Hewan-hewan itu benar-benar keji. Adapun Chu Feng,
Amarahnya melonjak seperti gunung berapi meletus. Kemarahannya telah mengisi semua darah di tubuhnya. Bagi Chu Feng, Ying Mingchao dan Zi Sunyi jelas bukan senior biasa. Mereka berdua adalah dermawannya. Chu Feng menganggap mereka berdua sebagai kakak laki-laki dan perempuannya sendiri. Untuk mereka berdua menderita ketidakadilan seperti itu ketika tiba di tambang. Chu Feng benar-benar tidak bisa mentolerirnya. Bab 3035 Genosida. Lansia, ini semua salahku. Aku gagal menemukan kalian berdua lebih awal, dan membuatmu menderita. Namun, mulai hari ini, aku jamin tidak ada yang berani menyakiti kalian berdua lagi. Aku akan meminta hewan-hewan itu membayar harga untuk tindakan mereka sekarang. Chu Feng memandang Ying Mingchao dan Zi Sunyi dan berbicara dengan nada menghakimi. Chu Feng, jangan impulsif. Hewan-hewan itu sangat kuat. Jika kamu memprovokasi mereka, kamu mungkin akan menderita bencana besar. Melihat bahwa Chu Feng ingin membalas mereka, Zi Sunyi buru-buru meraih Chu Feng untuk menghentikannya. Meskipun dia dengan tegas percaya bakat Chu Feng lebih unggul dari orang biasa, bahwa dia jenius di antara para jenius, dia tahu betul betapa kejam dan mengerikannya binatang bandit itu setelah ditangkap begitu lama. Dia tidak ingin Chu Feng berani bahaya karena mereka. Melihat Zi Sunyi bertindak seperti itu, hati Chu Feng terasa lebih menyakitkan. Dia tahu bahwa Zi Sunyi kemungkinan besar takut oleh penyiksaan beas bandit. Kalau tidak, dia tidak akan melanjutkan pekerjaannya dengan patuh bahkan ketika seseorang menyebabkan keributan dengan mencoba melarikan diri. Dan ketika sebagian besar pekerja yang ditangkap menghentikan pekerjaan mereka untuk menonton keributan dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dia takut, dia bertindak seperti itu karena takut. Itu karena dia takut dia tidak berani memberontak. Tapi, orang harus tahu bahwa Zi Sunyi tidak mudah takut. Dia adalah Zi Sunyi, seseorang yang telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, mengalami cobaan yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi keberadaan yang sangat kuat di alam biasa ratusan refinements. Untuk seseorang seperti Zi Sunyi menjadi sangat pemalu. Orang bisa membayangkan penyiksaan dan penganiayaan seperti apa yang dideritanya oleh tangan bandit beas. Hewan-hewan itu, aku pasti akan membuat mereka menderita kematian yang menyedihkan. Pada saat itu, Chu Feng mengepalkan tangannya lebih erat. Chu Feng, yang selalu tenang dan tenang, benar-benar menggertakkan giginya. Wajahnya merah padam karena marah. Matanya terbakar amarah dan memancarkan niat membunuh yang intens. Chu Feng bertekad untuk membunuh. Harta karun dan semacamnya benar-benar tidak berharga baginya sekarang. Pada saat itu, Chu Feng bertekad untuk memusnahkan binatang bandit yang tidak akan menyusut dari kejahatan apapun. Wuwo. Tepat pada saat itu, jeritan tiba-tiba terdengar. Itu adalah Su Jialuo. Su Jialuo jatuh dengan keras ke depan orang-orang keluarga Luo. Dia benar-benar berlumuran darah, dan terluka parah. Meskipun dia dan bandit bes itu peringkat satu dewa surgawi, dia tidak hanya tidak memiliki persenjataan abadi yang tidak lengkap, tapi Su Jialuo bahkan tidak tahu teknik abadi. Dengan demikian, dia sama sekali tidak cocok untuk bes bandit itu. Melihat pemandangan seperti itu, kerumunan yang berhenti bekerja dan menonton pertempuran dengan harapan diselamatkan dengan buru-buru mengambil batu-batu kristal yang mereka letakkan dan mulai bekerja lagi. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bagi mereka, mereka paling banyak menerima hukuman. Namun, Su Jialuo dan orang-orang keluarga Luo tidak akan dibebaskan dengan hukuman sederhana. Sebaliknya, mereka semua akan terbunuh. Pada saat itu, orang-orang dari keluarga Luo gemetar semua. Ketakutan memenuhi wajah mereka. Mereka benar-benar takut. Melihat penampilan jahat dari bandit beas itu, mereka bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Kematian. Mereka semua tahu bahwa mereka akan dibunuh. Pada saat itu, mereka dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan mendengarkan Chu Feng, dan tidak membiarkan Su Jialuo berusaha melarikan diri. Paling tidak, jika mereka tidak memberontak, mereka masih bisa hidup. Namun saat ini, mereka tidak akan bisa hidup lagi. Selanjutnya, siapa yang tahu siksaan macam apa yang akan mereka derita sebelum kematian mereka? Binatang, hari ini, aku benar-benar akan membasmi kalian semua dari dunia ini. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan marah meledak dari arah kedua formasi. Berbalik, kerumunan mampu melihat sosok melayang ke langit dan tiba di udara di atas formasi. Ini Lord Benefaktor. Luo Dali sangat senang melihat Chu Feng. Dia menyadari bahwa Chu Feng akhirnya mungkin berencana untuk bertindak. Kenapa dia menyebabkan keributan di saat seperti ini? Apa dia mencoba mati? Petik 2. Gila. Orang itu benar-benar orang gila. Orang gila. Petik 2. Namun, dibandingkan dengan Luo Dali,
yang lain dari keluarga Luo semua merasa bahwa Chu Feng adalah orang gila. Bahkan Suji Luo, yang berhasil menguasai teknik surgawi keluarganya dan menjadi peringkat 1 surgawi abadi, tidak ada tandingannya dengan binatang bandit. Bagaimana mungkin seorang pemuda dengan budidaya martial ancestor peringkat 1 mungkin dapat membawa mereka? Itu hanya mencari kematian, tidak lebih dari mencari kematian. Yang lain mencari kematian, baiklah. Saya akan mengabulkan keinginan Anda hari ini. Petik 2. Aku akan melihat siapa lagi yang berani mencoba melarikan diri. Setelah melihat Chu Feng, peringkat 1 binatang surgawi abadi bandit mengeluarkan ejekan. Jatuhkan mati. Tepat pada saat itu, Chu Feng berteriak lagi. Setelah dia meneriakkan kata-kata itu, kekuatan bela diri yang terlihat dengan mata telanjang menyapu seperti tornado dengan kecepatan 10.000 kali lebih cepat daripada kilat. Pada saat itu, cuaca mulai berubah ketika angin kencang menutupi wilayah tersebut. Kekuatan bela diri yang sangat besar Chu Feng langsung menenggelamkan segalanya. Bahkan orang-orang dari keluarga Luo yang berada di luar formasi terbalik dan sedikit terluka oleh kekuatan bela diri itu. Surga. Itu. Ketika orang-orang dari keluarga Luo merangkak dan melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua tertegun. Ekspresi ketakutan yang belum pernah ada sebelumnya muncul di mata mereka. Ini terutama berlaku untuk Luo Xiaofeng itu. Tubuhnya gemetar ketakutan. Dia bertindak seolah-olah dia melihat hantu. Alasan untuk itu adalah karena semua bangunan di bidang pandangnya telah dihancurkan ke tanah. Senjata. Bagian tubuh dan darah menutupi tanah. Senjata-senjata itu adalah senjata binatang bandit. Bagian tubuh itu adalah tubuh bandit beas. Darah itu adalah darah para bandit beas. Ada begitu banyak darah sehingga membentuk danau. Bau darah yang kuat memenuhi udara. Itu benar-benar bau kematian. Mati semua binatang bandit dari sebelumnya telah mati. Mereka langsung diberantas. Tidak ada yang selamat. Bahkan yang peringkat 1 Best Heavenly Immortal bandit yang melukai serius Suji Luo menemui kematian yang tragis bahkan tanpa mayat yang utuh. Pada saat itu, Luo Xiaofeng dan orang-orang dari keluarga Luo tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Chu Feng lagi. Apakah dia melakukan itu? Luo Xiaofeng mengeluarkan suara yang sangat ketakutan.